تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah. Yang maha kuasa, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, dengan kuasa dan kehendak Allah, malam hari ini kita bisa berkumpul duduk di dalam majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berada di dalam majelis seperti ini mendapatkan doa khusus dari malaikat. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah. Sampai kita bangun dari majelis ini, Bapak Ibu. Maka marilah kita memohon kepada Allah agar majelis ini menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang nopo, Bapak? Tentang zikir. Sampai mana pembahasan tentang zikirnya? Kemarin kita bahas berapa hadis? 1 ya? Atau 2 hadis? Baik, jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai zikir dalam kitab Dalilus Sailin ya. Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah kita pelajari bahwa zikir itu intinya adalah mengingat Allah. Nah, mengingat bisa dengan 3 cara. Bisa dengan hati saja, bisa juga dengan lisan, yaitu menyebut nama Allah, bisa juga dengan perbuatan. Nah, duduknya kita di dalam majelis ini juga bagian daripada zikir. Cuman kita kalau disebut zikir yang terbayang adalah kalimat thayyibah, pujian kepada Allah. Sama dengan kalau disebut dengan tasbih. Apa yang terbayang dalam benak kita? Subhanallah kan. Padahal tasbih itu artinya mensucikan Allah. Mensucikan Allah tidak hanya dengan kalimat subhanallah, tapi juga bisa dengan hati, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Kemudian dengan perbuatan, jemaah rahimakumullah,
Kalau disebut kalimat tasbih, baru yang dimaksud adalah subhanallah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, dan seterusnya. Kemudian jemaah rahimakumullah, kalau zikir hanya dengan lisan sedangkan hati tidak mengikuti, dapat pahala atau tidak? Tetap dapat, ya. Hanya saja zikir itu tidak sampai kepada tujuannya. Tujuan zikir kan menenangkan hati, membersihkan hati, ya. Kemudian menjaga diri dari syaitan. Nah, itu zikir yang disertai dengan penghayatan. Tapi kalau zikir hanya dengan lisan saja, maka tetap dapat pahala, cuman tidak sampai kepada tujuannya, jemaah rahimakumullah. Kemudian zikir ada dua macam yang sudah kita pelajari, ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Muqayyad itu zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau habis sholat kan ada zikir yang diajarkan langsung oleh Nabi, itu namanya muqayyad. Kalau mau makan ada zikir yang diajarkan oleh Nabi, namanya muqayyad. Mau tidur ada zikir khusus yang diajarkan oleh Nabi, itu namanya muqayyad. Nah, sedangkan mutlak tidak ada zikir khusus yang diajarkan oleh Nabi. Artinya kita boleh berzikir dengan jenis kalimat zikir apapun, Bapak Ibu, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, ada beberapa ayat yang sudah kita pelajari dalam bab ini, yaitu pertama surat apa pertama? Ali Imran ayat 100, surah Al-Baqarah, ya. Surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurukum. Sebutlah namaku, aku akan menyebut nama kalian. Itulah kenapa Nabi meminta kita untuk memberikan nama anak kita dengan nama yang terbaik, Bapak Ibu. Karena kalau anak itu berzikir kepada Allah, maka nama anak itu akan disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Jemaah rahimakumullah. Kasih nama anak yang terbaik, ya. Tentu nama terbaik itu yang paling aman, ya, itu meminta nama kepada ulama, kepada orang-orang yang berilmu, sebagaimana para sahabat ketika mereka meminta nama atau ingin memberikan nama kepada anaknya, maka mereka meminta nama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua yaitu surah apa? An-Nisa 103. Apabila kalian selesai sholat, maka berzikirlah kepada Allah. Jadi habis sholat langsung zikir, Allahumma antas salam, bukan Allahumma lantas jalan. Kemudian yang ketiga An-Nisa 103, ya, bahwa zikir itu harus dilakukan dengan tunduk, wa khifah, dengan suara yang lirih, tidak berteriak dan tidak mengeraskan suara. Kemudian yang keempat yaitu surat Al-Ahzab ayat 21, bahwa orang yang berzikir kepada Allah maka mereka akan dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti suri tauladannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima surah Al-Ahzab ayat 20 ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yaitu surah Al-Insan ayat 25. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan sore. Jadi pagi awal hari kita menyebut nama Allah, karena kita bisa bangun dan bisa bekerja karena Allah. Begitu juga sore hari, Bapak Ibu. Kemudian ada satu hadis yang kita pelajari pekan kemarin, bahwa Allah itu bersama orang yang berzikir. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama dia apabila dia mengingatku, kata Allah. Jadi ini keuntungan, ya. Kita dibersamai oleh Allah. Kita jadi bersamai oleh presiden, oleh orang kaya, kita tenang. Bagaimana kalau yang bersama kita itu adalah Allah, Bapak Ibu? Berzikir kepada Allah, ingat Allah, Allah nggak akan meninggalkan kita. Tapi kalau kita meninggalkan Allah,
maka Allah akan meninggalkan kita. Nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan, dalam pengertian meninggalkan mereka. Kemudian kalau kita berzikir sendiri, maka Allah akan menyebut nama kita di dalam dirinya. Kemudian apabila kita berzikir di tengah banyak orang, maka Allah akan menyebut nama kita di tengah-tengah malaikat. Jemaah rahimakumullah, subhanallah. Baik, sekarang kita masuk hadis yang kedua, dan insyaallah kita selesaikan sampai hadis yang terakhir malam hari ini. Jadi pertemuan berikutnya kita pindah ke tema yang lain. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Sahabat ini dijuluki oleh Nabi memiliki suara Nabi Daud alaihissalam. Ini sahabat kalau baca Quran banyak orang yang menangis karena indahnya suara beliau, Abu Musa al-Ash'ari. Jemaah rahimakumullah, memang ada orang-orang tertentu yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, suaranya indah. Dan suara indah ini tidak bisa dipelajari Bapak Ibu. Enggak ada fakultas suara indah, itu enggak ada. Ya, kalau cengkok masih bisa dipelajari, tapi kalau suara indah ini tidak bisa dipelajari. Jemaah rahimakumullah, itu memang pembawaan. Ya. Nah, salah satu sahabat yang diberikan suara indah oleh Allah adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir, perumpamaannya seperti orang hidup dan orang mati. Jemaah rahimakumullah. Dalam hadis lain ya, yang hampir sama redaksinya tapi ada perbedaan sedikit, yaitu di dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang ini tadi riwayat Imam Al-Bukhari ya. Kalau dalam riwayat Imam Muslim, mathalul baitil ladzi yadhkurullah fihi wal baitil ladzi la yadhkurullah fihi mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan rumah yang mana di dalamnya disebutkan nama Allah dengan rumah yang mana di dalamnya tidak disebutkan nama Allah, itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Jemaah rahimakumullah. Baik. Di dalam hadis ini, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, Nabi mengumpamakan orang yang berzikir seperti orang yang hidup, sedangkan orang yang tidak berzikir diumpamakan seperti orang mati. Jemaah rahimakumullah. Ya, ini menunjukkan, kata ulama, bahwa zikir itu kunci kehidupannya ruhani. Sebagaimana jasad akan mati apabila tidak ada ruh. Jemaah rahimakumullah. Ya, jadi kunci kehidupan ruhani kita adalah zikir kepada Allah. Semakin banyak kita berzikir, maka semakin hidup ruhani kita, semakin sehat ya batin kita. Jemaah rahimakumullah. Nah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya, imam seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, adz-dzikru lil qalbi ya mithlul ma'i lis samak, fa kaifa yakunu halus samak idza faraqal ma. Zikir itu bagi hati seperti air bagi ikan. Bagaimana keadaan ikan ketika dia berpisah dengan air? Maka ikan itu tidak tenang. Jemaah rahimakumullah. Orang kalau tidak memisahkan diri dari zikir Bapak Ibu, maka hidupnya tidak akan tenang, enggak akan tenang. Jemaah rahimakumullah. Tapi orang yang dekat dengan zikir, menghiasi dirinya dengan zikir, tenang napa badan? Sekarang panjenengan tenang enggak, Pak? Masya Allah ya. Saking tenangnya sampai tidur kadang. Subhanallah ya. Itu menunjukkan apa? Zikir ini menenangkan Bapak Ibu. Orang kalau nggak tenang hidupnya, bingung sendiri. Jemaah rahimakumullah. Kalau nggak percaya silakan tanya kepada orang yang sibuk dengan dunia. Ya, orang kaya semakin kaya malah semakin
semakin ruwet pikirannya, Bapak Ibu. Dulu belum kaya nggak begitu ruwet pikirannya. Jemaah rahimakumullah. Setelah kaya raya malah tambah ruwet. Nah, makanya jangan kaya Bapak Ibu ya. Biasa aja. Ini cerita dari orang yang banyak asetnya. Jadi dia cerita, Ustadz dulu ini saya belum kaya, belum banyak asetnya. Saya biasa-biasa saja gitu. Jadi bangun tidur tenang, ya kan. Sekarang bangun tidur itu langsung yang dipikir aset-aset, usaha-usaha. Jadi bikin ruwet katanya. Cuman ketika diimbangi dengan zikir, maka jiwa atau ruh itu akan tenang. Jemaah rahimakumullah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Bapak Ibu. Ya. Coba banyakkan kita ini masalah hidupnya. Masalah anak, masalah ekonomi, masalah penyakit. Tapi kenapa kita tidak bunuh diri? Karena kita masih sholat, kita masih nyebut nama Allah, kita masih berzikir kepada Allah. Itulah yang bikin kita tenang. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Kita nggak begitu memikirkan nasib anak kita di masa yang akan datang. Begitu juga kita nggak begitu memikirkan nasib kita di masa yang akan datang. Setelah kita pensiun nanti mau makan apa. Kenapa? Karena kita zikir, ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir itu kunci kehidupan ruhani. Jemaah rahimakumullah. Kemudian Allah mempersamakan orang yang tidak berzikir. Nabi mempersamakan orang yang tidak berzikir seperti orang mati. Mana ada orang mati berzikir, Bapak Ibu? Oh, itu kemarin saya lewat kuburan, lalu di kuburan saya mendengar ada kuburan yang baca Quran. Itu bukan orang kuburan yang baca Quran, tapi orang yang ada di kubur, bukan di dalam kubur ya. Ya, Bapak Ibu, yang ada di kuburan. Yang ada di kuburan. Jadi kata orang itu, baca Yasin di kubur itu di kubur itu hukumnya haram. Bapak Ibu, baca Yasin di kubur itu hukumnya haram. Yang boleh itu di kuburan. Aduh, langsung fanatik jemaahnya. Jangan Ustadz ini udah beda paham ini ya. Insyaallah. Jadi Nabi mempersamakan orang yang tidak berzikir itu seperti orang mati. Sebagaimana orang mati, nggak ada ceritanya orang mati itu, tapi masih berzikir kepada Allah. Nah, kemudian kata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang umurnya panjang dan dia rajin berzikir kepada Allah itu lebih utama daripada yang orang umurnya pendek walaupun dia rajin berzikir juga kepada Allah. Ya, jadi misalnya ada dua orang ini, si A dan si B. Si A rajin berzikir kepada Allah, si B juga rajin berzikir. Ternyata si B ini dikasih usia panjang 80-90 tahun. Nah, maka berdasarkan hadis ini kata Imam Nawawi, si B lebih mulia di hadapan Allah. Ada seorang sahabat bermimpi tentang dua orang atau dua kawan, Bapak Ibu. Yang satu mati di peperangan, yang satu mati karena sakit di atas ranjang. Kemudian sahabat ini melihat dalam mimpinya yang mati di atas ranjang itu masuk surga duluan, sedangkan temannya yang mati di peperangan di belakangnya. Akhirnya mimpi yang aneh, kata sahabat ini. Harusnya yang mati di peperangan inilah yang mati syahid berada di barisan paling depan. Tapi kemudian dia berada di belakang. Akhirnya sahabat ini tanya ke Rasulullah. Kata Rasulullah, bukankah yang mati karena sakit itu usianya lebih panjang sehingga lebih banyak puasanya, lebih banyak sholatnya, lebih banyak zikirnya, lebih banyak baca Qur'annya. Jadi bersyukurlah panjenengan yang dikasih usia panjang oleh Allah. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, bagus amalnya. Jadi panjenengan ini banyak barokahnya, Bapak Ibu. Karena apa? Panjenengan panjang usianya di sini, ya kan? Di sini ada yang 70. Ya kan, saya ketemu Bapak usianya Pak 75, tapi masih seger. Subhanallah. Ada mungkin di antara panjenengan 80. Subhanallah. Ya. Itu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dari dulu masjid ini
pemainnya nggak ganti-ganti. Itu aja orangnya. Karena apa? Usianya panjang-panjang. Jemaah rahimakumullah. Pemainnya nggak ganti-ganti. Subhanallah. Kemudian, nah, orang yang hidup itu tentu bermanfaat. Sejahat-jahatnya orang yang hidup pasti ada manfaatnya, Bapak Ibu. Sedangkan orang yang mati sudah tidak ada manfaatnya. Nah, Nabi mengibaratkan orang yang berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup. Artinya apa? Dia akan banyak memberikan manfaat. Orang kalau ahli zikir, Bapak Ibu, setiap dia menginjakkan kakinya di suatu tempat, dia akan memberikan manfaat kepada orang lain. Jemaah rahimakumullah. Ya, dan orang nyaman dekat-dekat dengan dia karena apa? Ahli zikir. Begitu juga orang yang sebaliknya, orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang mati. Artinya apa? Tidak ada manfaat yang dia lakukan. Jadi waktu kita ini akan terbuang sia-sia kalau kita tidak isi dengan zikir kepada Allah. Kata guru saya, satu hari kamu baca Quran setelah subuh, dengan besok kamu sama sekali nggak baca Quran, coba kamu lihat keberkahan waktu di masing-masing hari itu. Pasti lebih berkah dan lebih banyak kebaikan yang kamu dapatkan di hari di mana kamu baca Quran. Jadi zikir itu bikin hidup kita lebih produktif, lebih bermanfaat. Jemaah rahimakumullah. Oke. Kemudian hadis yang ketiga, Bapak Ibu. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, sabaqal mufarridun, telah mendahului al-mufarridun, orang-orang yang menyendiri. Maksudnya lebih dulu masuk surga. Di surga itu kan ada dua golongan ya. Ada yang dihisab dulu baru masuk surga, ada yang langsung masuk surga. Yang langsung masuk surga ini namanya as-sabiqunal awwalun. Allah sebutkan dalam surah Al-Waqi'ah, wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiqunas sabiqun, dan orang-orang yang pertama-tama masuk surga. Yang lain masih sibuk dengan hisab, mereka ini lebih dulu masuk surga. Jamaah rahimakumullah. Nah, di antaranya kata Nabi adalah al-mufarridun. Mufarrid itu orang yang menyendiri. Sahabat bertanya ke Rasulullah, "Wa mal mufarridun ya Rasulullah?" Apa al-mufarridun itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, adz-dzakirunallah katsiran wadz-dzakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Ya, yang banyak berzikir kepada Allah. Kenapa Nabi menyebut mufarrid? Mufarrid artinya sendiri, Bapak Ibu. Sebenarnya sebelum hadis ini ada kisahnya dalam hadis yang lain ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melewati jalan Mekah. Jadi waktu beliau dari dari Madinah masuk Mekah, Bapak Ibu. Nah, beliau itu melewati sebuah gunung namanya Jumdan. Jadi kalau udah nyampe gunung itu atau nyampe bukit itu berarti sudah sampai ke kota Mekah. Karena itu perbatasan, jemaah rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siru hadza Jumdan, berjalanlah kalian di gunung ini. Sabaqal mufarridun, orang-orang yang menyendiri telah mendahului. Sahabat bertanya, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam hadis ini Bapak Ibu terdapat keutamaan zikir, bahwa orang yang berzikir kepada Allah diumpamakan seperti gunung. Nah, gunung itu kan berdiri dengan kokoh. Makanya orang yang berzikir kepada Allah hatinya kokoh sebagaimana gunung. Tapi orang yang jarang berzikir atau yang tidak berzikir kepada Allah hatinya lemah,
mudah tersinggung, mudah marah, mudah baper dan sebagainya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, jadi hendaklah kita banyak berzikir kepada Allah agar hati kita kokoh sebagaimana gunung, Bapak Ibu. Kemudian jemaah rahimakumullah, ya. Orang yang hatinya kokoh, maka dia tidak akan mudah diombang-ambing. Seperti gunung, ada tsunami, ada gempa, dia tetap berdiri kokoh. Begitu juga orang yang ahli zikir. Ada godaan apa, ada badai apa, ada masalah apa, dia tetap kokoh. Jemaah rahimakumullah. Ya, hidupnya tidak berubah. Ya. Kemudian suasana hatinya tidak berubah. Dia tetap di atas kebenaran, ya. Kemudian Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, di sini Nabi SAW mengatakan orang berzikir itu sebagai mufarrid, orang yang menyendiri. Ini menunjukkan bahwa zikir lebih utama dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sendiri, ya. Walaupun nanti di hadis yang lain ada zikir secara berjamaah, ya. Tapi kalau dibandingkan antara zikir berjamaah dengan zikir dilakukan secara sendiri, itu lebih utama sendiri. Nah, karena sendiri ini pertama kita lebih fokus, ya. Yang kedua kita bisa lebih khusyuk, jemaah rahimakumullah. Yang ketiga dapat menjaga keikhlasan kita, ya, dapat menjaga keikhlasan kita. Kalau kita zikir berjamaah, zikir di tengah-tengah banyak orang, itu sedikit banyak akan mengganggu keikhlasan, Bapak, ya. Kemudian hadis berikutnya, yaitu hadis sama juga dari sahabat Abu Hurairah dan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaq'adu qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rawahu Muslim. Tidaklah sekelompok manusia itu berkumpul duduk berzikir kepada Allah kecuali Allah akan memberikan 4 kemuliaan. Jadi kalau kita duduk, Pak, ya, berkelompok, ya, berhalaqah seperti ini, tujuannya apa? Untuk mengingat Allah. Nah, maka Allah akan memberikan 4 kemuliaan. Yang pertama, haffathumul malaikah. Hidupnya dijaga oleh malaikat. Jadi malaikat sekarang ini yang diutus oleh Allah untuk mencari majelis zikir, majelis ilmu, Bapak Ibu, itu sedang melebarkan sayapnya untuk melindungi kita dari apa? Dari syaitan. Jadi ketika setan ingin masuk menggoda kita, maka akan dihalangi oleh malaikat. Sebab malaikat tidak mungkin satu majelis dengan setan, Bapak Ibu. Kalau malaikat datang, maka setan akan pergi, jemaah rahimakumullah. Lah kenapa kok di dalam majelis ilmu masih ada yang ngantuk, masih ada yang tidur? Apa itu bukan pengaruh syaitan? Bukan. Itu memang karena orangnya ngantuan, ya. Itu memang pembawaan, jemaah rahimakumullah. Soalnya yang lain nggak ngantuk, dia sendiri yang ngantuk. Baik Bapak Ibu, ngantuk dalam majelis ilmu itu tanda bahwa majelis ilmu ini tenang, ya. Jadi bukan apa-apa, silahkan tidur, ya, ngantuk, ya. Kemudian karena capek, apalagi yang belum pensiun, yang belum pensiun ini capek. Ya, panjenengan sudah pensiun. Yang disayangkan itu sudah pensiun tapi masih tiduran, ya. Yang belum pensiun ini yang capek. Dari pagi tadi subuh udah berangkat, ya kan. Habis maghrib bela-belain ikut pengajian. Ini luar biasa, ya kan. Walaupun sedikit banyak tidur misalnya, itu dimaklumi, ya. Allah melihat. Tapi yang sudah pensiun, usahakan di pengajian jangan tidur, ya. Yang merasa pensiun tapi, okay. Jadi yang pertama diberikan kepada mereka adalah perlindungan Allah melalui para malaikatnya, Bapak Ibu. Jadi sekarang ini kita sedang dilindungi oleh malaikat, ya. Hanya saja kita tidak bisa melihat
malaikat yang sedang melindungi kita. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan menyiram mereka dengan rahmat. Jadi seandainya rahmat itu ibarat hujan, maka saat ini kita sedang diguyur dengan hujan yang lebat namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kebanyakan orang yang duduk di dalam majelis zikir atau majelis ilmu itu pembawaannya rahmat, tenang Bapak Ibu. Pulang ke rumah itu membawa kasih sayang. Jemaah rahimakumullah. Ya. Karena di dalam masjid atau di dalam majelis zikir dia sedang diguyur dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah. Allah menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Ini yang mahal, Pak. Ketenangan. Orang yang dicari oleh banyak orang adalah ketenangan, Bapak Ibu. Ya, ketenangan. Dan ternyata, Pak, banyak orang mencari ketenangan itu di diskotik. Ya, ada juga yang mencari ketenangan di tempat rekreasi. Ada yang mencari ketenangan dengan minum khamr. Ya, di klub-klub malam, jemaah rahimakumullah. Padahal ketenangan itu tidak di sana, kata Allah. Di mana ketenangan itu? Di sini, di dalam majelis ilmu, majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ketenangan. Tenang buatan jenengan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah tenang ya. Tenang Bapak Ibu. Walaupun punya hutang yang banyak, kalau udah masuk majelis ilmu itu dijamin tenang, Pak. Tapi nanti keluar ingat lagi. Masya Allah ya. Jadi ketenangan itu milik Allah. Allah akan memberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah yang memberikan ketenangan dalam hati orang beriman. Jadi ketenangan itu bukan ada pada harta, bukan ada pada rumah. Banyak orang tinggal di rumah besar tapi tidak tenang hidupnya. Ada juga orang yang memiliki harta banyak tapi hidupnya tidak tenang. Saya pernah menceritakan Bapak Ibu, ada seorang wanita setiap bulan dikirim 70 juta oleh suaminya, tetapi sudah 3 kali mau bunuh diri. Bayangkan itu. Tidak tenang hidupnya. Gara-gara apa? Anaknya bermasalah, kemudian suaminya selingkuh. Bayangkan itu ibu-ibu. Jadi uang tidak banyak tapi tenang itu lebih baik daripada uang banyak tapi tidak tenang, ya kan? Walaupun kita milih yang ketiga ya, uang banyak dan kita mikir kalau uang banyak tenang gitu ya, belum tentu. Ya, justru orang yang udah habis di rekeningnya itu tambah tenang. Kenapa? Pasrah sama Allah. Tapi orang yang banyak uangnya, jamaah rahimakumullah, hitung-hitungan biasanya akhirnya tidak tenang, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan kira orang yang banyak hartanya kemudian semakin tenang hidupnya, belum tentu. Jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, maka untuk mendapatkan ketenangan itu hendaklah kita hadir duduk di dalam majelis ilmu. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau panjenengan penat karena urusan dunia, karena masalah, karena urusan rumah tangga dan sebagainya, sudah cari ketenangan di masjid, Bapak Ibu. Duduk di dalam majelis ilmu. Karena di dalam majelis ini kita diingatkan dengan ayat Allah, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut mereka yang berzikir dalam suatu majelis di hadapan para malaikatnya. Subhanallah. Jadi nama kita ini masing-masing disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini menunjukkan kemuliaan orang yang berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadis yang kelima, Bapak Ibu. Hadis yang kelima, an Muawiyah radhiyallahu an, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallam kharaja ala halaqatin min ashabi, beliau keluar menuju satu halaqah.
Halaqah itu melingkar ya. Itu namanya halaqah. Kalau yang kayak gini ini bukan halaqah. Ada yang sendenan, ada yang selonjoran, ada yang jadi ini bukan halaqah namanya. Ini namanya cangkruan. Ini kan seperti majelis musyawarah. Kalau di zaman Nabi majelis ilmu nggak kayak gini ya. Majelis ilmu tuh ngumpul. Ya, karena dulu tidak ada mikrofon. Jadi sahabat mendekat kepada Nabi. Semakin dekat semakin jelas suaranya. Sedangkan sekarang karena ada mikrofon, orang semakin menjauh. Ya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Tapi buatan nopo-nopo Bapak Ibu, daripada nggak ngaji. Jemaah rahimakumullah, Nabi keluar, kemudian Nabi menemui satu halaqah di masjid. Ya, ada beberapa sahabat yang berkumpul melingkar di dalam masjid. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, ma ajalasakum, apa yang bikin kalian duduk berkumpul ini? Kemudian mereka mengatakan, jalasna nadhkurullah ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil islam wa manna bihi alaina. Kami duduk ya Rasulullah, kami berzikir kepada Allah. Jadi mereka itu duduk dalam rangka mengingat Allah. Kenapa kata mereka? Karena Allah telah memberikan hidayah Islam kepada kami. Subhanallah. Jadi ada orang duduk Bapak Ibu mengingat nikmat Allah yang begitu luar biasa, itu nikmat Islam. Kemudian kata Nabi apa? Allah. Ya. Allah. Ini boleh ya. Jadi kalau kita takjub, kagum dengan satu amalan orang, kita nyebut Allah. Boleh. Misalnya ada orang baca Quran, dibacakan ayat Al-Quranul Karim, jemaahullah, bagus suaranya, tinggi lagi, napasnya panjang, orang biasanya nyebut apa? Allah. Tapi kalau nggak ada Allah itu biasanya nggak bagus suaranya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian ma ajlasatkum illa dzalik. Apakah kalian kumpul ini tujuannya hanya untuk berzikir kepada Allah? Nggak ada yang lain kan? Kalian nggak ngerumpi kan kata Nabi? Tidak ya Rasulullah. Ya, ma ajlasna illa dzalik. Kami tidaklah berkumpul kecuali untuk berzikir kepada Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku datang bukan untuk mencela kalian, tetapi aku datang untuk mengabarkan kepada kalian bahwa barusan saja malaikat Jibril datang kepadaku dan mengabarkan kepadaku bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Subhanallah Bapak Ibu. Ini dalil ya, bolehnya zikir jama'i, boleh. Jadi sama-sama berzikir. Jadi satu kelompok bikin zikir bareng-bareng, subhanallah, subhanallah, boleh. Jemaah, karena ini dilakukan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama itu tidak mengganggu orang lain, Bapak Ibu. Jadi misalnya panjenengan dalam satu majelis, satu jamaah ini semuanya berzikir sama-sama di dalam masjid, ya ini diperbolehkan. Dan ada manfaat zikir sama-sama itu. Di antaranya adalah menambah semangat. Ngantuk dia karena lihat temannya semangat, akhirnya ikut semangat lagi, Bapak Ibu. Coba kalau zikir sendiri ngantuk, bablas. Tapi kalau jamaah seperti ini, jamaah rahimakumullah, ya kan, ngantuk masih ditahan-tahan karena malu, ya, atau lihat temannya sebelah semangat, ya kan, akhirnya dia ikut semangat. Kalau panjenengan menuntut ilmu, belajar sendiri, Bapak Ibu, baca buku di rumah, ngantuk, ya langsung tidur. Tapi kalau panjenengan belajar kayak gini, maka ada semangat. Ya lihat wajah ustadznya semangat, ya kan. Kemudian lihat wajah teman-teman di samping kanan kiri, ya kan, semangat, orang-orang yang ada di dekatnya semangat, akhirnya ikut semangat. Jadi ini dalil bolehnya zikir berjamaah, ya. Walaupun tadi kita katakan zikir secara sendiri-sendiri itu lebih utama, Bapak Ibu. Kemudian jemaah rahimakumullah, hadis yang terakhir. Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah ta'ala fihi illa qamu an mithli jifati himar wa kana alaihim hasrah. Tidaklah sekelompok orang itu berdiri dalam satu majlis, dalam satu perkumpulan,
dan selama mereka berkumpul itu nggak ada zikir sama sekali, kecuali mereka seperti apa kata Nabi, seperti bangkainya keledai, ya, dan mereka akan mendapatkan kerugian. Jadi kalau kita ngumpul Pak, nggak ada sama sekali zikirnya, nggak ada unsur mengingat Allah sama sekali, itu ibarat majelis bangkai, Bapak Ibu. Nah, makanya jangan ikuti majelis yang tidak ada unsur mengingat Allah, ya, alumnian, reunian, ya kan? Apa yang dilakukan? Nyanyi-nyanyi, joget-joget, dansa, jemaah rahim. Padahal sudah tua-tua, tapi masih nyanyi-nyanyi, joget-joget, jemaah rahimakumullah. Nggak ada unsur zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak juga reunian itu yang baik-baik ya. Saya beberapa kali ngisi reunian Bapak Ibu. Udah tua-tua seperti panjenengan niki. Ya, sudah sepuh-sepuh ya. UB waktu itu, jemaah rahimakumullah. Tahun berapa ada yang usia 70, 80. Jadi reuniannya itu pertama kajian tentang apa? Mati husnul khotimah. Ya. Tapi setelah saya pulang langsung nyetel dangdut. Jemaah rahimakumullah. Oh, ini dibagi dua ya. Sebagian zikir, sebagian happy ya. Subhanallah. Ya. Karena bermacam-macam ya, ada yang muslim, ada yang non muslim. Jadi tidak bisa dihindari hal-hal yang semacam itu. Wallahu taala alam bissawab. Baik, jadi bab zikir sudah selesai. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk bab yang lain ya. Ada pertanyaan? Silahkan Bapak Ibu. Pertanyaannya bebas ya. Monggo. Silahkan langsung. Sudah menjadi biasa ada suatu masjid, tapi dan biasanya puji-pujian. Itu termasuk zikir bukan? Termasuk zikir atau bukan? Tergantung puji-pujiannya. Kalau ada unsur mengingat Allah di situ, misalnya astaghfirullah, tapi jangan pakai lagu itu ya. Astaghfirullah rabbal baraya, itu termasuk zikir ya. Jadi zikir ini mau dengan suara keras atau dengan suara pelan, itu selama ada unsur mengingat Allah itu termasuk zikir Bapak Ibu ya, termasuk, kecuali yang dinyanyikan itu kasidah ya dana ya kan, karena masjidnya kurang dana jadi manggilnya dana. Jadi selama ada unsur zikirnya kepada Allah termasuk zikir ya. Itu terlepas apakah mengganggu orang atau tidak, wallahu taala alam ya. Nah itu relatif Bapak Ibu, karena kalau di kampung itu justru senang kalau digituin. Mereka nggak datang kalau nggak ada suara puji-pujiannya, karena nggak bisa ngukur ya. Nah tapi kalau di perumahan atau di komplek yang mana di situ ada non muslim ya kan, nah itu mungkin perlu dipertimbangkan ya. Ya perlu apalagi kalau jaraknya panjang. Jadi dari azan ke iqamat itu selama 10 menit dan puji-pujiannya selama 10 menit itu bisa saja mengganggu ya. Tapi harus diperhatikan. Kalau saran saya kalau memang ada puji-pujian Bapak Ibu, hendaklah puji-pujiannya mendekati iqamat, mungkin 1 menit sebelumnya, untuk ngasih tanda ke orang-orang bahwa bentar lagi iqamat Bapak Ibu. Dan itu tidak semua masjid ya. Masjid rujukan kita di Malang ini, Masjid Jami, nggak ada puji-pujiannya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kalau zuhur asar, wallahu taala alam kalau subuh ya. Mungkin kalau subuh ada Bapak Ibu ya. Tapi kalau zuhur asar sepengetahuan saya di sana tidak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.